zaman itu orang biasa mengenakan pakaian lapis luar dan pakaian dalam. Nah, dalam situasi Bang, kalau di orang tidak akan melepaskan pakaian bangsa Yahudi, bangsa dulu itu bang, tidak ada pakai kaos kayak kita bang. Jubahnya itu langsung baju bang. Tidak ada orang Yahudi itu pakai baju kaos kayak kita ini, nggak ada. Cuman dikatakan di sini Pak, ini kan saya Bang Secangkir, coba Bang Secangkir, saya buka wawasan ya, saya buka wawasan nih Bang Cangkir, coba kita berpikir logis, mau pakai 4 pakaian, mau pakai 4 lapis, mau pakai baju zirah pun, yang namanya dibalur, diulapi, dioles, itu logisnya itu pakai baju, apa nggak pakai baju, Bang Cangkir? Nggak pakai baju Paman. Nah, kalau pakai baju, pakaian Yesus diurapi, diulesi oleh minyak, bukan tubuhnya. Logis itu, Bang Kopi. Saya nggak tahu dulu bang, saya buat data bang. Anda terserah, Anda pahami, Anda renungkan Markus 14:8. Tubuhku telah diminyakinya. Pertanyaannya, mungkinkah seorang perempuan yang seorang penzinzin berdosa, kan perempuan berdosa kan, mengurapi, meminyaki tubuh Yesus? Makanya tuduhan Martin Luther terhadap ini bang. Mungkin saya kurang belajar ini Pak ya. Ini saya juga bingung. Internal loh. Nanti bukan kami loh. Bahkan di Matius berapa itu? Matius berapa? Di Matius 11. Matius 11 kalau nggak salah itu. Bahkan seorang perempuan pendosa pun meminyaki kepala Yesus. Ada 2 kali Yesus itu diminyaki bang. Di Matius 11, Yohanes berapa? Yohanes 4:11 masalah. Yohanes berapa? Nah, kemudian di Markus 14 tadi 2 kali bang. Satu di Batavania, satu di mana tuh? Lupa. 2 kali Yesus itu diurapi oleh perempuan berdosa. 2 kali bang, 2 kali. Perempuan peluncur yang mengurapi Yesus. Makanya Martin Luther ngambil itu bang. Oke baik Pak, ini akan menjadi bahan referensi untuk saya selidiki lagi. Mantap, mantap. Ya. Saya selalu angkat tangan. Saya sampaikan data yang tertulis, Anda pelajari. Anda, nah, Kristen membantah yang mengurapi Yesus itu istrinya, menerima bahwa perempuan yang mengurapi Yesus adalah perempuan peluncur. Betul bang? Ya memang yes. Memang dikatakan berdosa memang. Berdosa, perempuan peluncur berdosa. Ya pelacur. Anda pilih yang mana? Pilih yang sesuai dengan Martin Luther atau mengatakan bahwa yang mengurapi Yesus adalah istrinya? Yang sesuai dengan Alkitab, Pak. Berarti perempuan peluncur? Ya. Berarti Yesus suka dengan perempuan peluncur? Tidak bisa dalam konteks itu langsung kita menyangka. Iya. Itu kita cara karena perempuan peluncurlah yang mengurapi Tuhan Anda, meminyaki rambutnya, menyeka dengan rambutnya. Koplak ini Cangkir Kopi. Masa Nabi kita bawa data bang. Ya, itu akan jadi bahan referensi untuk saya selidiki Pak ya. Terima kasih. Islam mendukung kalau yang mengurapi Yesus itu istrinya. Wajar, dia seorang rabi. Seorang rabi dalam keyakinan orang Yahudi harus punya istri. Kenapa? Karena dia akan mengajarkan tentang hidup berumah tangga. Tapi Kristen membantah Yesus itu kawin menikah dengan tuduhan seperti yang disampaikan oleh Martin Luther tadi, dengan berdasarkan ini bang, peluncur. Ya, ini akan menjadi bahan referensi untuk saya pelajari dulu Pak ya. Siap. Mantap. Saya sudah mengerti, saya akan kembali untuk menjelaskan. Sedikit ya, Cangkir Kopi. Bang Cangkir Kopi, kalau ditanya Bang Cangkir Kopi, seperti Yesus itu ditanya, janganlah kau suruh dia itu suka sama yang jinak-jinak. Kau dia ada-ada aja kau. Bagus istri ya. Kau hilangkan aja dong kau tuh bahwa Yesus kawin lah begini. Udah jelas bisa Pak. Di sana gini Bang Cangkir Kopi. Tidak bisa Bang, tidak bisa karena saya sendiri ya kan lebih
lebih adil kalau melihat semuanya itu secara Gini cangkir kopi, alkitabiah, cangkir kopi. melihat secara Iya. alkitabiah. Izin dulu. Sementara Iya. kalau Bang kita Bayu. mengatakan Ya. Kristus Bentar, itu bentar, izin diminyaki kopi. oleh istrinya, itu Iya. sudah membantah Alkitab. Ini ada satu- Karena ada Alkitab satu tidak contoh pernah untuk mengatakan cangkir bahwa dia kopi. menikah. Gini cangkir kopi, ada satu contoh untukmu, ya. Ada satu perintah di situ, satu perintah bahwasanya kau disuruh nyebrang dari tebing jurang ke tebing jurang sana, disuruh nyebrang gitu. Udah, disuruh nyebrang, tapi jurang itu tidak ada jembatan gitu. Bagaimana kau melakukan? Coba aku tanya dulu kau cangkir kopi. Tapi tidak ada jembatannya, gimana itu? Turun ke bawah lah. Ya Baru udah, manjat. terjun ke bawah. Ya sudah, Kalau biar itu dia pelajari doktrin, dulu, kalau nggak itu apa-apa. doktrin. Ya. Nggak apa-apa. Tapi kalau manusia yang berakal, punya adab, kau akan mencari dari mana sih aku bisa menyeberang ke sana. Begitu. Jangan kau di Bible itu udah bersalahan kau bawa-bawa. Masa nabi yang suci, nah, kau bilang dia suka sama yang penjina? Ada-ada aja kau nih. Cangkir kopi. Makanya Ada Islam, dikatakan di Alkitab makanya bahwa Yesus suka penjina. yang bilang itu bukan Islam, yang bilang itu Martin Luther. Makanya Islam, apa kata Yesus dalam Yohanes 16 nomor 14? Anda baca. Yohanes 16. Saya Anda akan baca. kayaknya malam ini saya akan mempelajari soal Baca itu tadi. dulu Yohanes 16. Yohanes 16. Iya. Tambahan buat Anda. Yohanes 16 ayat Bang Dato. 14. Bang Dato, Hmm. dalam kitab Gitin 57a apa bunyinya Bang Dato? Itu sangat jangan itu. Jangan itu. Gimana Yohanes berapa tadi? 16 14. 14. Ia akan memuliakan aku sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Siapa yang memuliakan Yesus? Pekerjaan penghibur. Seterusnya. Siapa yang memuliakan Yesus? Muslim. Saya akan membaca dari pertama. Kalau kami katakan dia punya istri, apakah itu hina atau mulia? Mulia. Nah ini Pak, ia akan memuliakan aku sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Sebab segala sesuatu yang Bapak punya adalah aku punya. Jadi itu kepada Bapak, Pak. Iya. Itu menunjukkan kepada Bapak. Jadi Dia Bapak yang akan mempermuliakan dia. memuliakan aku. Di dalam ayat 12 yang jadi baca, ya. Tetapi apabila ia datang, nih ayat 12 dibaca dari atas. Ya. Masih banyak hal yang harus Iya. kukatakan kepadamu. Tetapi sekarang aku belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila ia datang, ya itu roh kebenaran. Enggak? Ia akan memimpin kamu. Siapa yang ke dalam sumber mengatakan kebenaran. bahwa Yesus itu orang mulia? Apakah Kristen apa Islam? Muslim. Kristen juga mengatakan mulia. Tunjukkan ayatnya. Karena Kristen juga mengakui dia sebagai Allah. Tunjukkan ayatnya. Kristen Bang, kalau memuliakan Yesus, Kristen tunjukkan ayatnya. memuliakan- Kalau mengatakan memuliakan Yesus itu Yesus, Tuhan, Galatia itu kutuk dia di penghinaan. tiang salib. Galatia 3:13. Penghinaan bagi Yesus mengatakan Yesus Tuhan. Karena apa? Karena Yesus berkata dia bukan Tuhan. Sekarang tunjukkan narasi di Bibelmu memuliakan Yesus. Tunjukkan narasinya. Kalau mengatakan Yesus Tuhan, Galatia 3:13 berarti Anda menghina Injil. Yesus. Dia memuliakan Paulus saja. Yesus ditabraknya semua perkataannya Yesus. Tunjukkan narasi Bukan satu gitu. saja Bang Jagir, memuliakan Yesus. Bang, coba abang baca di Galatia 3:13 itu memuliakan Yesus bang. Coba dibuka bang. Alhamdulillah bin dzalik. Apa kata Yesus dalam 1 Korintus 12 nomor 3? Terkutuklah, tidak ada seorang pun yang mempunyai Allah yang mendapat berkata, terkutuklah Yesus. Paulus punya roh Allah. 1 Korintus 7 nomor 20. Siapa yang memuliakan Yesus? Dalam Al-Quran dikatakan,
dia terkemuka dunia dan akhirat. Kenapa disebut terkemuka dunia dan akhirat? Karena pada saat itu orang Yahudi menghinakan ibunya, menghinakan dia, orang Kristen mengatakan dia terkutuk. Maka Al-Quran membantah hal tersebut dengan mengatakan bahwa Nabi Isa alaihissalam seorang terkemuka dunia dan akhirat. Jelas saya memang, dia akan memuliakan aku. Gimana bang? Noise bang, noise bang, noise. Ini mungkin apa ya? Mungkin saya, Noise bang. Kipas angin. ya, mungkin saya memang harus banyak belajar dulu Pak ya. Kebetulan saya Silakan juga Anda bukan belajar. Kristen yang, ya. Kalau di gereja, abang bertanya tentang ayat 1/10. Kalau di sini, bang sobat, Mamita, bang P, bang Samudra, satu Bibelmu, no perpuluhan. Tidak, kalau di tempat kami tidak Betul ada Pak perpuluhan. Man. Tidak ada perpuluhan. Ya tapi Tidak ada di kayaknya kami ini tidak Kang, Bang Datuk kayaknya Bang secangkir kopi kayaknya mau belajar ini. Kayaknya mau belajar mudah-mudahan. Ada Sita di bawah, Sita naik ke atas, naik ke atas, kita diskusi santai. Saya paling suka diskusi dengan kayak begini bang secangkir kopi. Saya tidak pernah memaksakan sebuah kehendak, karena yang namanya hidayah itu Allah yang punya. Sementara saya bacakan yang tertulis, kita adu data. Bibel Anda di sini saya bang. Mungkin ke 10 detik ini ya Bang Cangkir. Oke Pak, mungkin ini, saya nanti permisi dulu dari ruangan 10 ini. detik aja Bang Cangkir, dengerin dulu 10 detik aja Ya, buat bagaimana? Anda. Ini artinya apa, poin utama artinya perlu digarisbawahi perbedaan antara kitab dari Sang Maha Pencipta langsung dengan kitab akal-akalan. Itu perlu digarisbawahi perbedaannya gitu ya. Pengajaran perhatikan itu, kalian ingin banget memuliakan Yesus, tapi coba amati, telaah dan cermati apa yang dilakukan Kristen tidak sesuai dengan apa yang tertulis. Itu aja sih ya, secangkir Itu kopi. menjadi bahan referensi nanti Pak. Iya Iya, silakan bang. silakan. Kami Oke, di saya sini permisi bang, ya. ya cari saya aja saya bang. Saya tetap seorang apologet. Saya bicara itu tidak pernah tidak bawa data, karena kalau saya tidak bawa data berarti saya penghujat. Dan saya paling anti dalam berdiskusi tidak bawa data. Jadi kalau abang tanya tentang Bible, insya Allah saya bisa menjawab. Tentang Al-Quran banyak guru-guru sini, ada Bang Sobat Miftah, ada Bang P, ada yang lain yang bisa pemahaman tentang Al-Quran mungkin lebih dari saya, karena saya bang di hadapan guru-guru saya paling fakir bang. Tapi kalau masalah Bible bang, jangan adu dengan saya bang, insya Allah saya bisa jawab. Oke. Mungkin lain kali mungkin saya akan mampir lagi ke room ini. Oke siap, terima kasih bang. Siap, kami Follow tunggu. aja. Permisi ya. Iya siap Follow bang, siap, bang. aja Bang secangkir. Ya, follow. Saya follow bang ya, saya follow bang ya. Oke. Saya follow bang, saya follow bang. Saya follow aja bang. Hostnya follow. Iya. Jangan blokir aja, blokir. Blokir aja hostnya. Sita naik kau. Hari ini 2 akun saya diblokir. Aduh. Saya satu akun hari tanggal 15, akun besar saya kena. Akun besar saya kena. Moderator Bang P, tolong itu ada yang typing itu loh. Dibisukan saja. Namanya sudah Bisukan. Nggak enak Mana namanya. yang siapa? Yang Muhammad itu. Loh, bin apa itu? Yang lain. Oh Nama- iya ini Iya, dibisukan saja. ini sih please ini blokir aja lah. Blokir aja. Ya. Itu si Kita Petra bawa tuh, data. tukang report itu si Petra itu. Saya bawa data, kalau ada yang bantah dan ke atas. Kita bawa diskusi santai aja. Bagus, saya secangkir kopi itu bagus. Saya suka. Dia belajar katanya. Ketika dia belajar berarti dia ingin mempelajari tentang Bibelnya. Ya.
Siap market naik now. Siapa yang lebih tukang kawin? Ini pendeta Korin. Dapat. Silakan naik. Macet naik aja ke atas nama tek. Siapa Tuhan pedofil? Ya, selamat sore Nanti Pak. kalau main hujat-hujatan begitu, nanti aku bukain satu-satu. Iya, selamat sore ya Pendeta. Pendeta nih siapa? Dibuka mic-nya pendeta. Sore bang, selamat sore, selamat Saya sore. kan Pak Edi kan? Saya kan Pak Edi kan? Oh, Iya, Pak di iya. Badai. Aduh, Pak di Oh, Badai. alah. Pak di Badai pula nih. Kalau Pak di Badai, saya gimana kalau di sini dengan Bang di Badai? Malah Pak di Badai yang ngajarin jemaatnya. Mana hal jemaatnya? Iya, Dicetak aja kalau nakal bang. Saya titip jemaat saya. iya. Kalau nakal saya jewer telinganya ya, boleh ya? Iya boleh lah, boleh. Oh, boleh ya. Nih, dengar tuh yang di bawah. Kalau ada jemaat yang nakal, kata Pak Pendeta di Badai ini, makanya boleh saya jewer. Iya. Kalau nyebut nama sesembahan itu Allah, suruh mualaf saja. Wah, betul. Betul. Kalau ada Kristen yang muji nama sembahnya Allah, mualaf aja. Betul. Berarti Pak Edi nyebutnya apa Pak Edi? Yahweh Pak Edi ya. Pak Edi Yahweh apa Pak Edi? Bapak. Bapak. Oh, Bapak. Bapak. Iya, iya. Iya, Bung. Itu Pak D ya Mas Edi ya. Berarti Pak Samudra ya Pak? Nyebutnya Bapak Samudra gitu, Bapak Bang V gitu, Bapak Datuk gitu. Enggak, gitu loh. Ini Yoyol nih, Islam Kristen ya, Yoyol ya. Ya, Islam apa Kristen? Bang Yoyol. Yayal, jalan lurus. Yoyol. Kalau jalan lurus Kristen itu. Apa nusra mau anak bersih? Ya perkenalan. Hingga hijau berarti juga cat. Sehingga juga. Oke, nggak bisa. Ya, buat yang Kristen di bawah silakan ya. Ya, jalan lurus ini boleh, jalan lurus Kristen Nah betul. itu ya jalan lurus itu. Kasihan dari tadi dicuekin. Jalan lurus Kristen Basam. Kristen gitu. Kristen. Yoyol ini Islam Kristen si Yoyol. Kristen ya. Kristen. Kristen. Di mute dulu Bang di Badai agak. orang klasik gitu. Ya, dulu Bang, agak ini, agak noise. Ya. Silakan Bang jalan. Oke. Bang jalan lurus. Bang jalan lurus, aku mau tanya siapa nama Tuhan Bang jalan lurus? Siapa namanya Bang jalan lurus? Apa tadi pembicaraan tentang Markus itu? Waduh, Markus. Pak, aku mau tanya siapa nama Tuhan Bapak? Enggak, yang tentang Markus dulu, yang tentang Markus. Ada Markus apa yang ada di Markus? Markus 14 nomor 8, coba dibaca. Ya, ada apa di situ? Baca dulu Bang. Udah saya baca. Ada apa di Iya, situ? apa? Iya, baca dulu kita dengarkan. Udah saya baca. Bacain Ya, sama kita dengar keras-keras biar kita dengar. Markus 14 nomor 8. Seorang perempuan mengurapi Yesus. Ada apa di situ? Siapa perempuan itu? Bang Edi, saya tanya sama pendeta ini. Anda setuju kalau yang mengurapi Yesus itu seorang perempuan peluncur atau seorang istri atau gimana? Karena di dalam ayat Markus 14 dari ayat 1, 2, 5 itu ada seorang perempuan yang mengurapi Yesus dan perempuan ini seorang peluncur katanya. Betul? Iya, itu Maria. Itu istrinya atau peluncur? Peluncur apa sih peluncur? Pelancur. Oh, orang nakal. Iya. Oh iya,
orang nakal itu kayaknya. Kalau saya kayaknya, iya. Jadi seorang perempuan nakal mengurapi Tuhan, betul Bang Edi? Siapa Tuhan? Yesus kok Tuhan tuh? Bukan Tuhan. Tuhan tuh nggak bisa dilihat. Oh, mantap. Musrik. Aduh. Hanya musrik loh. Aduh. Nggak boleh dilihat dan diperanakan gimana sih? Tuhan itu nggak bisa dilihat, Bang. Yesus bilang gitu. Kalau ini grup Hindu, Tuhan bisa dilihat. Nggak bisa dilihat, Bang. Berarti Paulus juga bilang dia diterang yang tidak terampil. Yang tidak terampil, betul ya? Iyalah. Dia satu-satunya yang tidak terampili oleh terang, ya, yang tidak terampili oleh maut, betul? Iya. Waduh, hebat ini Bang Edi ini. Loh, Yesus bilang ya, Yesus ngomong Bapa itu ada di terang yang tak terhampiri. Terus Yesus ngomong lagi kalau di bahasa Arab kan lam jadi walam bulat itu kalau bahasa Arabnya. Dia tidak beranak dan tidak diperanakan. Pak Bang Edi, Pendeta Edi sampai aja sama Bang Jalan Lurus ini. Bang Jalan Lurus ini masih menyembah Yesus katanya. Oh iya, nggak apa-apa itu kan perjalanannya masih segitu, nggak apa-apa. Coba Ed, aku mau tanya dulu sama Jalan Lurus Ed. Bang Jalan, siapa nama Tuhan Anda Bang Jalan? Yang di dalam Markus dulu, Enggak, saya tanya Tuhan Bang Jalan Lurus siapa kalau boleh tahu? Ya, nama Tuhan Abang siapa? Nanti lari ke sana. Jangan diragukan ketuhanan saya. Yang di dalam Markus dulu. Siapa nama Tuhan Abang? Enggak, nama Tuhan Anda siapa gitu loh? Siapa? Sebentar, aku pamit dulu, mau makan dulu. Oke, siap Bang Edi. Oke, makasih Bang Edi. Ya. Silakan, siapa nama Tuhan Anda? Oke, kita sekarang ke Markus 14. Di Markus 14, seorang wanita peluncur mengurapi tubuh Yesus. Tubuhku telah diminyakinya. Benar? Betul. Kalau mengurapi tubuh itu buka baju nggak, Bang? Menurut Anda yang namanya tubuh itu apa? Dari kepala sampai kaki, Bang. Dari kepala sampai kaki. Jadi yang diminyaki perempuan itu yang mana? Tubuh Yesus. Coba baca di ayat atasnya. Oke, kita baca, Bang. Kita baca. Mungkin Bang. telinganya aja, Mbak Datuk. Iya, mungkin telinganya aja gitu. Iya. Kita baca ya. Ini kita baca. Nih, ini ya. Nih. Ini kita baca di ayat 8-nya. Ia telah melakukan apa yang dapat dilakukannya. Tubuhku telah diminyakinya. Tubuh itu betul. Bang dari kepala. Tubuh yang mana diminyakinya? Tubuh yang mana diminyakinya, Bang? Kalau tubuh itu apa, Bang? Tubuh ini banyak tubuh, ini kaki juga tubuh, Bang. Kaki anggota tubuh, Bang. Anggota tubuh. Betul, iya betul. Di ayat itu anggota tidak dikatakan tubuh, seluruh anggota tubuhnya. badan, kaki namanya. Di sini tidak ada dikatakan anggota tubuhku diminyakinya. Di sini dikatakan tubuhku telah diminyakinya. Dengar dulu. Dengar. Kita baca dari atas ya. Iya, di ayat 3. Ketika Yesus berada di Betania, di rumah Simon si kusta, dan sedang duduk makan, datanglah seorang perempuan membawa suatu buli-buli pualam berisi minyak narwastu murni yang mahal harganya. Setelah dipecahkannya leher buli-buli itu, dicurahkannya lah minyak itu ke atas kepala Yesus. Terus? Kepala Yesus ya? Iya. Gitu. Kepala juga tubuh. Iya, berarti kepala tubuh. Sejak kapan kepala tubuh, Bang? Jadi saya tanya ayat itu ya. Iya, sejak kapan? Jadi ayat itu jelas, jangan bernarasi yang bukan-bukan. Aduh. Sejak kapan tubuh
kepala itu, tubuh ini Dengar. kepala ini bagian dari tubuh, Bang. Dengar, kecuali di ayat 8 itu dikatakan seluruh tubuhku diminyakinya. Baru betul. Di ayat itu tidak dikatakan seluruh tubuhnya. Oke, kita baca kamus saja lah. Apa itu kamus tubuh? Jadi jelas ayat itu tunggu dulu, Bang. Kepala Yesus yang diminyaki. Jadi jangan kita bernarasi yang bukan-bukan. Oke, Bang, kita baca, Makanya, Bang. situlah kita baca narasi dari KBBI. Kita baca narasi dari KBBI, Bang. Tidak perlu KBBI. Kita baca narasi. Kita baca. Sudah jelas di situ apanya yang diminyakinya, kepala Yesus. Kepala apa ini? Kepala bawah, kepala atas. Menurut KBBI, tubuh juga berarti keseluruhan jasad manusia atau binatang yang terdiri terlihat dari bagian ujung kaki sampai ke rambut. Tubuh juga berarti keseluruhan jasad manusia atau binatang yang terlihat dari bagian ujung kaki sampai makanya di ayat sebelum ayat 8 kata menjelaskan, ada ayat menjelaskan di situ bagian kepala Yesus yang diminyaki di situ. Jadi ada ayat menjelaskan. Jadi jelas ayat itu. Tubuhku telah walaupun diminyakinya. Tubuh dengar. kepala Yesus. Tubuhku telah pun diminyakinya, bukan kepalaku telah diminyakinya. Jadi bukan. Gimana pula lah kau ini? Seperti Bapak. Dengar. Ya gimana? Kan kemarin itu jelaskan ayat itu kan. Habis. Jujurlah, Oten, jujurlah, gitu. Jangan. Jujur. Ya jujur ayat itu, jujur ayat itu. Ketika Yesus berada di Betania, di rumah Simon si Kusta dan sedang duduk makan, datanglah seorang perempuan membawa suatu buli-buli pualam berisi minyak Surawastu murni yang mahal harganya. Setelah dipecahkannya leher buli-buli itu, dicurahkannya lah minyak itu ke atas kepala Yesus. Jelas ayatnya. Oke, Bang. Dalam rangka apa perempuan itu mencurahkan minyaknya ke kepala Yesus? Dalam kecintaannya kepada Yesus. Di dalam adat Yahudi, minyak narwastu itu adalah minyak untuk pernikahan. Siapa bilang? Oke, Pak, tunjukin banyak datanya. fungsi minyak itu. Oke, kita tunjukin datanya. Bang. Saya aja biasa meminyaki kepala ibu saya, biasa saya meminyaki. Emang abang orang Yahudi? Mencuci kaki ibu saya biasa. Tapi ada yang salah di situ. Apa? Kepala juga minyak caplang. Ini minyak narwastu beda. Minyak narwastu itu beda sama minyak caplang. Gimana sih? Wah, ini Yoyol ini Islam atau Kristen? Kita baca ya. Ini kita baca ya. Kita baca ya. Dan Bang Dato, kita sapa dulu, ada satu dari tadi ini naik turun. Yoyol, selamat sore. Yoyol. Nyonyol, selamat sore. Nih, kita ya. Minyak wangi adalah minyak narwastu yang diimpor dari pegunungan Himalaya. Ini dari India ada, Bang. Lalu dibawa ke pedagang ke Israel. Minyak narwastu biasanya dipakai di kalangan istana bangsawan. Minyak ini diberikan seorang ayah kepada anak gadisnya sebagai warisan keluarga, dan kelak akan dipakai saat gadis menikah. Apa, Bang? Menikah. Minyak yang ada di saat itu ya minyak itu yang ada. Kalau kita mau berujuk ke situ terus, ya, apakah sekarang minyak itu ada? Bantah dengan data, Bang. Jangan sangat congor. Bantah, Bang. Jangan data loh, itu data. Tunjuk ke datanya. Itu data loh, Bang. Abang itu juga datanya. Markus 14 itu data.
Yang diminyaki itu ada kepalanya. Diurapi seorang perempuan peluncur. Betul katanya? Tidak ada yang salah di situ karena Yesus itu, Bang, dengar. Yesus itu datang untuk manusia yang berdosa. Dengar. Di dalam perjanjian lama yang mengurapi seorang nabi, mengurapi itu adalah pertama, Musa diurapi oleh Harun. Daud diurapi oleh Nathan. Yang mengurapi itu biasanya adalah imam-imam dan nabi-nabi. Makanya Bang, di perjanjian baru Yesus datang untuk semua orang. Jadi siapapun bisa datang ke dia. Mungkinkah orang Tuhan berdosa bisa datang ke Yesus. Tuhan yang suci yang pemungut cukai datang ke dia. Dengar Bang. Mungkinkah Tuhan yang suci ini, pengurapan itu apa artinya Bang? Pencucian. Pengurapan itu pencucian. Pengurapan itu apa tuh? Diurapi itu dimiari dengan banyak, namanya pentahiran sama dengan baptisan itu. Gunanya itu apa? Untuk penyucian bahwa dia seorang nabi, dia seorang utusan yang diurapi itu. Musa diurapi oleh Harun, Daud diurapi oleh Nathan. Daud seorang nabi, Musa seorang nabi. Dengar. Nah, betul. Nah, sekarang betul itu. Di perjanjian baru Yesusmu yang kau anggap Tuhan itu diurapi oleh seorang perempuan peluncur. Sepemahaman abang, di luar Yesus siapa yang diurapi? Daud, Kores, Musa. Perjanjian lama itu Bang, perjanjian lama. Tentu saja karena Yesus itu menurutnya di perjanjian baru siapa yang diurapi selain Yesus? Karena Yesus itu Mesias. Mesias itu orang yang diurapi. Aduh mampus nih. Pertanyaan saya, di perjanjian baru selain emang Yesus siapa yang diurapi? Ada selain Yesus Mesias? Itu makanya dipahami Bang. Mesias itu artinya orang yang diurapi. Dalam perjanjian lama Mesias itu Bang, itu ngambilnya dari perjanjian lama Bang, bukan perjanjian baru adanya Mesias. Mengapa Rasul tidak diurapi? Karena Rasul bukan Mesias. Ada dari tulis. Rasul bukan Mesias. Di perjanjian lama nih. Yesus perjanjian itu lama diurapi. Yang aneh yang gilanya, Yesus diurapi oleh seorang perempuan peluncur. Tidak ada dalam sejarah nabi-nabi, sejarah Mesias, ada Kores, ada Daud, ada Musa diurapi oleh namanya. Jadi gini namanya aja Bang, gini aja. Dalam perjanjian barulah. Dengar dulu. Kalau ingin tahu tentang Kristen, makanya di Bibelmu ini. Di Bibelmu ini dikatakan, dengar dulu kau. Di dalam perjanjian lama, Kristus itu artinya apa dalam bahasa Ibrani? Mesias kan? Kristus itu Mesias kan? Betul nak? Kenapa kau diam? Itu saja terus. Mesias, Kristus itu apa artinya dalam bahasa Ibrani? Saya mau dengarkan narasi Anda. Sehebat apa narasi Anda, pengetahuan Anda tentang Kristen. Kristus itu apa artinya dalam bahasa Ibrani apa? Ya teruskan aja narasi. Dalam bahasa Ibrani apa artinya? Narasi Bapak dalam teruskan bahasa aja. Ibrani apa namanya Mesias ini? Teruskan apa aja. namanya Mesias ini? Kristus ini. Kristus itu artinya Mesias dalam bahasa Ibrani. Mesias itu artinya orang yang diurapi. Orang yang diurapi oleh Tuhan, ya, oleh nabi, oleh imam. Nah sekarang Yesusmu katanya Mesias ini diurapi oleh perempuan peluncur. Bahkan di dalam Markus 14, tubuhku telah diminyakinya. Masa seorang perempuan peluncur mengurapi Tuhan? Udah. Sudah. Jadi saran saya ke abang, kalau ingin tahu tentang agama Kristen, tentang iman Kristen, belajar banyak-banyak.
narasi abang banyak panjang-panjang ya percuma. Sedangkan Markus 14 aja Anda tidak paham gitu. Tadi udah saya dengar narasi Anda tadi di Yohanes berapa lagi tadi yang dibawa itu? Yohanes di dalam Yohanes 11, Yohanes berapa 11 itu ya, bahwa Yesus pun diurapi seorang perempuan peluncur juga. Ada 2 kali Yesus diurapi, betul? Di Lukas 7:36. Di Lukas 7:36. Di Lukas 7:36 tempatnya berbeda. Gini, betul? Saya beritahu di Lukas 7:36 coba dibaca. Yang berdosa, coba dibaca. Siapapun yang berdosa berhak datang kepada Yesus. Karena Yesus itu datang untuk orang yang berdosa. Yesus itu seperti dokter. Seorang Tuhan diurapi oleh perempuan peluncur. Ada yang salah, kenapa rupanya kalau dia menerima? Gimana sih jalan lurus ini? Di mana salah kalau Yesus menerima, kenapa? Dia punya kuasa, dia punya hak prerogatif, dia punya hak veto, dia mempunyai hak prerogatif. Ya berarti apakah ini dia menolak? Iya, bukan kok terus menerima atau enggak, berarti ini yang mengurapi ini kan ada sesuatu yang istimewa gitu loh maksudnya. Apa istimewanya? Iya memang Yesus itu istimewa. Gini. Ada yang salah, ada yang salah di situ. Salahnya begini, salahnya. Buktinya Yesus menerimanya. Dengar. Kau yang tidak ngerti Bibelmu, aku yang ngerti Bibelmu. Karena Bibelmu ada di sini, ya. Masa gimana? Di sini aku Bibelmu. Mengartikan Markus 14 aja enggak ngerti gimana nih Bang Datuk nih. Di Lukas 7 ayat 36 coba dibaca. Coba baca. Satu ayat aja di Lukas 7:36 satu pasal aja enggak ngerti. Lukas 7:36 coba dibuka. Biar kita buka aja kalau dia nggak mau. Bang Candu. Lukas 7:36 coba dibuka. Iya. Lukas 7:36. Anda itu tidak perlu mengajar Lukas keimanan 7:36. Saya yang lebih hafal Bibelmu. Ya, buka Bang 7:36. Iya. Bibel itu, Bang. Iya, enggak bakal mau dia. Enggak bakal mau. Lukas 7:3. Aduh. Bukan. Makanya Bibel di sini saya. Jadi itu bukan untuk dihafal tapi untuk ganjel ketek gitu ya maksudnya. Ganjel ketek ya, buat gini. Seperti tadi Markus 14 dihafal, tidak ngerti ya percuma. Tunjukkan percuma boleh tunjukkan. Iya. Saran silakan Bang banyak-banyaklah belajar. Dibacakan Bang Sadu. Kalau ingin tahu tentang iman Kristen. Di Lukas 7:36. Banyak belajar. Iya. Kayaknya salah nih ayatnya itu. Lukas 7:36, 38. Ini bentar. Lukas 7. Iya, Lukas 7. Iya. Ayat 36 kan? 38. Oh, 38. 38. Kalau 38 bentar. 38. Salah tadi. Lukas 7:38. Lukas 7 3 apa nah ini baru benar. Nih. Iya. Lukas 7:38. Coba bacain Bang. Saya enggak, Bibelmu di sini saya, Bang, jangan lurus. Sambil menangis ia pergi berdiri di belakang Yesus dekat kakinya. Percuma di situ kalau membasahi kakinya itu dengan air matanya dan menyekanya dengan rambutnya. Kemudian dia mencium kakinya dan meminyakinya dengan minyak wangi itu. Iya. Minyak wangi itu tadi dikatakan bahwa minyak narwastu itu adalah minyak yang dibeli dari India Himalaya untuk sebagai diberikan kepada calon suaminya. Iya, mempelai pria itu untuk hadiah ya. Di mana calon suaminya di situ ditulis? Di dalam adab Yahudi tidak boleh memegang seorang perempuan ya, apalagi Yesus itu seorang rabi, tidak boleh memegang
bersentuhan dengan orang yang bukan muhrimnya. Ini malah diciumi. Makanya ada ayat mengatakan percuma engkau beribadah kepadaku sementara yang kau lakukan adalah perintah manusia. Apa korelasinya? Apa korelasi? Kau tidak paham. Hey, ini tentang Tuhanmu diciumi oleh seorang perempuan. Kok larinya? Perintah Tuhan itu bukan berdasarkan adat istiadat, itu hanya sejarah. Yesus orang Yahudi, betul? Yesus seorang rabi, betul? Oh ya, betul. Seorang rabi tidak boleh bersentuhan dengan seorang perempuan yang bukan muhrimnya, betul? Itu saya tidak tahu itu. Makanya saya tidak pernah di Yahudi. Mampus lah kau. Mampus lah kau. Perempuannya bukan mahramnya. Ini seorang perempuan Yahudi tidak boleh bersentuhan dengan laki-laki yang bukan mahramnya. Ini apalagi Yesus seorang rabi. Tapi ajar di mana? Aduh, mampus lah ini. Mampus lah ini kayak begini nih, mampus lah. Aku kalau begini lama-lama stres aku ini sama kami. Stres aku. Sabar. Tuhan. Sekarang begini, Bang. Sekarang gini, dulu kalau ada penyakit kusta itu dibuang itu, Bang. Jauh-jauh dari perkotaan, dari pemukiman. Sekarang berlaku enggak itu, Bang? Apalah kau ini? Adat Yahudi tidak boleh. Orang Yahudi, kenapa ketawa ini? Di dalam Bible, lucu saya jangan lari kemana-mana dulu, jangan lari kemana-mana dulu. Di dalam adab Yahudi, istiadat Yahudi, saya tidak lari kemana-mana. Saya menyangga dengan ayat. Seorang laki-laki dengan seorang perempuan kalau bukan muhrimnya. Aku lama-lama aku jadi sakit jantung gara-gara otot ini. Betul, serius. Dibawain data malah kejadian. Aku pula yang dituduh dulu, yang ada. Dengar. Dulu, Bang, kalau ketahuan berzina itu dilempari batu, Bang. Masih berlaku enggak itu, Bang? Apa pula ini? Dilempari pakai batu sampai mati, Bang. Apa pula? Masih berlaku enggak itu ya? Di Aceh berlaku, Bang. Digerajam, Bang. Sampai mati. Enggak saya nanya di Yahudi sana, di negara Yahudi sana. Anda bilang berlaku? Enggak. Di negara Yahudi sana masih berlaku enggak itu? Adab Yahudi, dengar ya. Yesus sebagai orang Yahudi, sebagai seorang rabi, boleh nggak bersentuhan dengan seorang perempuan yang bukan muhrimnya? Iya, makanya saya tanya tadi, saya katakan jangan tadi bawakan saya sebuah pertanyaan, jawab kalau dulu. ketahuan berzina, waduh. Itu dilempari pakai batu, Bang, sampai mati. Mana ayatnya? Udah di perjanjian lama. Mana ayatnya? Bahkan Daud berzina pun nggak dilempar dengan batu. Daud berzina dengan bini orang dalam 1 Samuel 12 nomor 11 nomor 2 sampai ayat 12 berzina dengan bini orang nggak dilempar dengan batu. Ya kenapa itu? Loh, katanya tadi dalam hukum lama-lama ada orang berzina dilempar dengan batu. Sekarang dibawakan datanya. Kenapa itu katanya? Mampus lah ini. Aduh. Gini, Bang. Kalau menurutmu orang berzina dilempar dengan batu dulu. Kenapa Daud? Dengar. Kalau orang dulu dilempari dengan batu ketika berzina, kenapa ketika Barseba berzina dengan Daud, kenapa nggak dilempar dengan batu? Kenapa? Ya ini jalan terus ngomongnya agak konsisten ini, Acet ketika Barseba berzina dengan Daud, kenapa nggak dilempari dengan batu? Kenapa nggak dilempari dengan batu? Iya, kenapa? Tadi kau bilang orang berzina itu dilempar dengan batu. Kalau dia bukan raja itu dilempari itu, Bang. Kenapa? Jadi hukum Tuhan dia kan? Jadi hukum Tuhan dia kan? Meninggal anaknya kan? Di mana? Meninggal anak itu kan? Yang berzin Daud, terus yang meninggal anaknya. Apa hukumannya dengan Daud? Yang berzin Daud, terus yang diambil bininya, terus di tempat umum.
2 Samuel 12 nomor 11 nomor 12. Aku akan mengambil istri-istrimu dan akan berikannya kepada orang lain. Orang lain itu akan istrinya yang malah diambil. Bukan Daudnya yang dihukum. Yaudah, selamat sore sebentar ya Bang Dato ya. Tapi ini nggak imbang Pak Datonya, dari tadi sudah membawakan. Ini saya hitung loh, ini 37 dalil. Ini jalan lurus satu pun nggak ada. Ya, selamat sore Lord Nafiri. Nafiri ini nggak ada ini. Lord Nafiri. Lu enggak, dalil yang dibawa baru satu. Apa satu nih? Berapa buah saya bawa data tadi Bang P? Banyak 37. Oh, udah saya hitung tuh. Oh, Lord Nafiri masih hidup. Selamat sore. Kita nunggu hari kiamat Jumat. Satu lagi nih. Teos, selamat sore Teos. Teos bukan Teo. Teos silakan. Ini Teos ini Tuhan ini. Teos Islam kayaknya ini. Biasanya sih yang nama-nama gini malah Islam biasanya. Iya betul. Selamat sore. Selamat sore Bang. Islam apa Kristen? Bang P nggak ingat saya. Siapa ini? Lupa saya. Dilihat aja pertemanannya. Enggak, sebut aja lupa. Lupa diganti-ganti sih namanya. Pak, saya dinaikin sama hotel. Kristen. Iya. Enggak Islam, dia Islam. Lupa saya Bang. Islam. Muslim. Kalau namanya nanti bisa lah kalau ada yang suka ajarannya, kita mau bisa bawa dalil apa saja, itulah saya siap bantu. Iya, oke. Ini Bang Dato masih mau lanjut sama si jalan. Ya dia nggak bawa data, ngapain saya diskusi? Iya loh, kasihan Bang Dato dari tadi. Saya bawa data, bawa literasi. Saya menanggapi data yang dibawa. Ya harus pakai data juga menanggapi data. Mana sih? Iya, dengan data itu saya tanggapi. Aduh, kok dengan data itu kamu bantah? Pakai ini loh, ada nih ayatnya di sini nih. Nah, gitu loh maksudnya. Pakai data sama-sama. Gitu. Iya, tadi kan di Markus itu kan saya tanggapi. Bahwa minyak itu adalah kepala Yesus. Jalan lurus jadi jelas ya di situ. Jadi selesai. Tapi kamu pakai referensi yang berbeda gitu loh, ya kan? Kalau kamu datanya sama, ya kan? Yang disampaikan sudut pandangnya berbeda, kamu kasih dong referensi yang berbeda gitu. Itu namanya loh, enggak, saya menanggapi data. Enggak, saya menanggapi data yang dibawa. Iya, tadi yang di Lukas 7 apa itu tentang data, apalagi tuh Lukas 7. Iya, makanya ketika kamu apalagi tuh ya gini Lukas loh, 7 ayat 37 tadi, 37 38. Kamu kan tadi gini, pada titik tertentu kamu menyalahkan kita bawa data ya. Ini kita bawa data ya. Ini kita bawa data. Kita bawa data. Nih. Dalam Yahudi bersentuhan gini. Percuma kita bawa data kalau kita tidak paham. Dalam Yahudi bersentuhan sebelum menikah tidak dibenarkan. Saya bawa data. Jangan dulu. Diam. Ini. Dalam Yahudi bersentuhan sebelum menikah tidak dibenarkan. Di ayat berapa itu? Dalam adat Yahudi bersentuhan sebelum menikah tidak dibenarkan. Iya, tertulis di ayat berapa itu? Yesus bukan ayat. Ini kebiasaan adat istiadat orang Yahudi. Yesus orang Yahudi. Saya nanya, data yang Anda tunjukkan itu tertulis di ayat berapa? Di ayat mana? Ini istilah adat istiadat orang Yahudi. Na'udzubillahi min dzalik. Sebuah di ayat berapa datanya itu? Ini repot di jalan lurus, mana adat yang tertulis, norma tertulis nggak ada. Kalau udah jadi hukum itu baru tertulis. Ini namanya adat, kebiasaan, ya kan, sudah berlangsung berpuluh-puluh tahun. Kita baca.
Nih kita baca dia nih ya, kita baca ya. Nih. Namun agama Yahudi sangat menghargai hubungan fisik yang intim terhadap pasangannya dengan membatasi sentuhan hanya pada pasangan yang nanti akan menjadi suami atau istri. Maka sebuah pernikahan akan terasa sangat spesial karena di saat hubungan fisik telah diperbolehkan, suami istri adalah dalam agama Yahudi. Ini literasi, Bang. Itu tertulis di apalagi dia lagi. Mampus dah. Yesus orang Yahudi enggak? Yesus orang Yahudi enggak? Yesus orang Yahudi pernah? Bentar, ada tamu, sebentar, ada tamu. Yesus orang Yahudi atau tidak? Bentar, ada tamu. Ya udah, nanti naik lagi kalau ada tamu ya. Nanti naik lagi. Saya bawa data dibantah dengan ya. Ya Lot, apa yang mau didiskusikan Lot? Ada yang mau ditanggapi Lot? Kenapa ajan itu pakai bahasa Arab? Saya kan nggak ngerti kalau ajan tiap sore itu. Karena Nabi Muhammad itu orang Arab, bukan orang Roma. Kalau orang Roma pertamanya Nabi azan itu pasti tokos, tikus gitu. Ya kan bahasa Indonesia biar seluruh Indonesia ngerti. Oh, jadi ketika saya ada di Inggris, terus ada orang Inggris menyuruhkan untuk jadwal salat, terus orang Inggris sudah come on baby, let's pray. Emang saya ngerti? Big God. Iya kan biar ngerti semua dari anak kecil. Ketika saya ada di Inggris, saya, terus ada di Cina saya, terus orang bilang, wong cincong, saya ngerti. Saya paham. Ya kalau pakai bahasa Arab kan orang nggak ngerti ini ngomong. Kami Muslim ngerti. Jadi panggil orang Islam, lo Napiri. Bukan karena saya orang Islam, iya. Karena saya ngerti bahasa Arab, orang Islam itu diajarkan dari kelas 1 SD, 4 tahun dia sudah belajar tentang Al-Quran. Dan ya, kami Islam mengerti. Allahu Akbar. Pasti semua orang itu panggilan sholat. Nah sekarang, kalau agamanya, kalau bahasanya boleh bahasa sembarangan. Contoh ketika saya di Cina, saya sholat di Cina, orang Cina itu bilang uang cicong, apakah saya paham? Pak Datuk, boleh saya masuk? Silakan. Ya, Bang siapa? Lord Nat ya. Coba Ustaz aja yang jawab. Ustaz aja yang jawab. Bukan, saya bertanya balik kepada Anda, Islam mana yang tidak mengerti azan bahasa Arab? Islam mana? Tunjukkan. Islam mana yang ngerti azan? Misal ada jalan. Islam mana yang ngerti azan? Islam mana yang tidak mengerti azan? Coba tunjukkan satu orang sajalah. Islam yang tuli. Aduh, tuli katanya, mampus lah ini. Gimana mau ngerti dia dengar aja nggak bisa. Kalau orang Islam yang tuli. Kalau tuli berarti dia nggak dengar, dodol. Gimana dia mau ngerti dengar saja tidak? Yang aneh itu aneh ini enggak, yang aneh itu gini, mereka kan bertanya kenapa sih bahasa Arab kan kita nggak ngerti. Lu dia sendiri tahu kalau itu lagi itu adzan. Kan dia sendiri barusan dia sendiri mengatakan itu Islam mana yang tidak mengerti azan. Dan kalau Anda mengatakan dia tuli, orang bisu pasti tidak bisa bicara. Dia sendiri barusan yang ngomong sendiri, dia bukan orang Islam. Dia bukan orang Islam tapi mengerti kalau adanya adzan. Apalagi orang Islam, orang dia sendiri yang kafir ngerti kok itu azan. Orang kafir pun mengerti. Ini loh, misalnya kan kita pergi ke suatu daerah, itu pasti ada itu misalnya di bandara kedatangan bahasa Inggris Arab. Nah, ya kan ada terjemahannya di bawah. Kan enak gitu. Azan juga ada terjemahannya bagi orang yang mengerti. Nggak ada terjemahannya. Terjemahannya cuma ada di TV. Bukan. Kalau bagi orang Islam,
sudah diteriakan azan Allahu Akbar, artinya Allah Maha Besar bagi orang Islam. Tidak perlu ditulis terjemahannya bagi orang Islam. Kalau Anda yang non Islam mungkin kagak bakalan ngerti. Karena tapi Anda tahu bahwa azan itu adalah panggilan sholat kan? Mengerti dah? Anda tahu bahwa azan itu panggilan sholat. Kan kalau di TV kan ada terjemahannya, tapi kalau di musola masjid kenapa nggak ada terjemahannya? Gimana mau nulis terjemahan di mana? Mau ditulis di dinding masjid? Ya diartikan, dibacakan terjemahannya. Oh, tidak, karena dari pertama kali azan dilantunkan orang Islam sudah mengerti dan tidak ada yang menyangkal itu, tidak ada yang tidak mengerti. Bagi orang Islam, karena ini panggilan orang Islam, bukan panggilan buat Anda. Ya jangankan orang Islam, orang dia sendiri ngerti kok. Kenapa sih azan bahasa Arab itu ngerti dia itu? Jangankan Kalau orang Islam, panggilan orang dia untuk sendiri orang ngomong, Islam, "Azan." kenapa di TV ada terjemahannya? Yuk. Ya nggak tahu lah, itu orang TV yang ditanya, jangan tanyakan di Komal. Tanyakan orang televisi siapa, TV One. Anda tanyakan ke TV One kenapa ditulis di sana. Tapi kalau orang Islam sudah tahu bahwa azan itu adalah panggilan sholat. Loh, mana tadi Datuk? Kenapa? Turun kayaknya perlu itu Ustaz Miftah. Gimana? Apalagi Mas? Oh iya ya, saya hitung yang turun Datuk ternyata ya. Siapa itu tadi? Lot, kalau Anda mau tahu kenapa TV menulis terjemahan azan, Anda tanyakan ke TV. Kami bukan pihak TV, kami di sini Komal Islam. Iya, gitu. Di radio nggak ada tuh terjemahannya di radio. Iya. Ada. Cuma suara saja yang ada di radio. Iya. Tapi yang pasti bahwa azan adalah panggilan buat sholat. Kira-kira kalau ini ada terjemahan nggak? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ada nggak terjemahan? Nggak ada. Nggak ada ditulis. Karena Islam. Ya. Karena Islam bukan agama terjemahan seperti Anda. Kalau Anda ya terjemahan. Kalau dibacakan aslinya Anda nggak bakalan ngerti. Ini kenapa? Gini ya. Kenapa ya saya tuh gini loh. Aduh bingung juga nih. Kenapa ya Oten tuh kok sedikit-sedikit kok minta terjemahan tuh kenapa sih? Kenapa ya? Bingung saya. Iya, mereka nggak bakalan ngerti tanpa terjemahan. Oh itu pantesan disebut bani terjemahan itu ya maksudnya ya. Makanya saya sebut tadi mereka agama ya. terjemahan gitu. Ini terjemahan KW4. Kalau nggak KW4 nggak terima, coba dia kan di sini terus dikasih KJP nggak bakalan terima dia. Dikasih nggak terima dia. Kalau ada terjemahan bahasa Indonesia mereka nggak bakalan ngerti, apalagi si Lord ini gitu. Oh iya. Apalagi Bang, itu apa azan sama si Napiri ini? Itu kan untuk panggil orang Islam sholat. Dan dia kan nggak sholat, dia Oten kafir. Kan waktu azan itu di Arab itu kan itu bukan Islam aja, ada orang kafir itu pakai bahasa Arab kan, nggak pakai bahasa Islam. Kalau sampean menyatakan orang Arab itu agama mereka, semua orang yang ada di Arab pasti ngerti apa artinya, malah lebih paham lagi daripada orang Indonesia karena itu bahasa Arab asli. Iya, berarti kan bahasa itu kan untuk Arab. Kalau sampai Indonesia ya pakai bahasa Indonesia dong ajarnya. Bukan, karena kami orang beriman dan belajar bahasa Arab, maksudnya kami ngerti. Bukan seperti Anda agama Israel pakai bahasa Aramaik, malah di Indonesianya pakai kitab bahasa Indonesia. Sampai gini loh Bang. Saja. Sampai gini loh Bang. Nama itu minta terjemahan loh misalnya. Saya pernah ditanya, coba ayo Muhammad artinya apa coba? Gitu. Coba. Nama aja minta terjemahin. Jangan nama Bang P ini wajah aja diterjemahkan, wajah aja diterjemahkan. Iya, makanya heran saya juga. Aduh. Coba. Nama Theos nggak dipakai di Indonesia, kenapa? Kenapa saya yang pakai? Karena Anda tidak menghargai agama Anda. Ada juga nama yang diterjemahkan. Contohnya Nur. Apa arti Nur? Ya Nur ya Nur. Bisa kan? Nur ya Nur. Tapi kan nggak dipanggil terjemahannya. Ada artinya kan? Iya, orang manggil nama saya.
Ada orang manggil Nur terus dipanggil saya, nggak ada kan? Ya tetap Nur. Ya kalau orang manggil saya juga bisa. Enggak hanya itu kan Nur. Nggak akan noleh. Nah, gimana sih orang namanya? Nur, kalau bahasa Indonesia cahaya tetap cahaya. Kalau nama saya Nur, orang manggil saya Cahaya. Misalnya namanya Jokowi, misalnya namanya Joko kan. Jomblo ya nggak akan noleh loh. Gimana sih? Nama kok diterjemahkan? Naikin Datuk buatnya host atau moderator. Nama itu bisa diterjemahkan, ada juga diterjemahkan, ada juga dia punya makna, mempunyai arti. Kamu punya KTP, tidak sembarang nama. Jalan lurus. Semua itu memiliki makna dan arti. Semua nama. Jalan lurus juga ada makna dan artinya. Semua nama di dunia ini ada makna dan artinya. Tapi, iya betul. Terus kenapa apa masalahnya? Iya. Tadi kan dikatakan masa kok nama diterjemahkan. Tapi jalan lurus. Kalau nama Anda Nur dipanggil Cahaya salah, yang manggilnya itu orang gila. Ya nggak noleh lah, gimana sih? Iya. Nggak boleh lah, nama kamu Nur, saya panggil. Saya panggil kamu siapa? Saya panggil kamu siapa lah, seperti nama saya Deos ya kan, nama. Iya. Kalau misalnya nama saya Nur, misalnya ya, nama saya Nur. Itu mau. Ya, misalkan nama kamu, ya kan, nama kamu Nur dipanggil Kemin gitu, kamu mau? Kalau nama saya Deos Pratama, saya pakai Deos, orang manggil Deos, ya tetap betul kan? Nama saya Deos dipanggil jalan lurus, ya nggak terima. Saya percuma orang tua saya potong kambing kasih nama, gitu kan? Nah ini Datuk naik lagi nih, Datuk nih. Udah ngapain apanya dia? Tadi aku udah telepon. Ya, kalau jalan lurus ini suruh pertajam dulu ilmunya. Ya kan? Kau belajar dulu tentang Bibelmu. Ya, belajar tentang Bibelmu. Nah, jangan Bibelmu tentang belajar dulu Bibelmu, baru kau diskusi dengan aku. Iya. Ya, diskusi dengan aku. Gimana? Markus saja nggak ngerti itu gimana tadi itu? Sejak kapan tubuh belum itu, lagi ayat-ayat yang lain. dengar. Gimana sih kalau narasi tubuh itu, sejak kapan tubuh itu adalah kepala saja? Tubuh itu maknanya dari kepala sampai ke ujung rambut. Betul atau salah? Itu seluruh tubuh. Itu seluruh tubuh. Kalau kepala itu tubuh atau enggak? Kepala ini tubuh apa enggak? Iya, udah dibacakan tadi ayatnya kan. Kepala ini tubuh atau enggak? Itu tubuh. Termasuk tubuh. Apa? Sejak kapan kepala ini tubuh? Kepala ya termasuk tubuh, tangan termasuk tubuh. Tubuh itu dari ujung rambut sampai ujung kepala. Kalau kepala ya kepala. Kepala bagian dari tubuh, bukan tubuh. Yang dimaksud tubuh itu dari kepala sampai ke ujung kaki. Kepala bagian dari tubuh, tapi bukan tubuh. Ya, sudah jelas atau mau minta diterjemahin juga? Iya, makanya tadi di ayat di Markus minta itu menyakiti tubuh yang mana? Kepalanya saja. Bang P, sejak kapan yang di kepala ini kepala ini disebut apa? Tubuh saya terkena tinju. Yang terkena tinju apa badan saya apa kepala saya? Badan lah. Badan. Nggak ada orang tubuh saya kena tinju, yang ditinju kepalanya. Nggak ada. Kepala saya kena tinju, berarti kepala. Kepala itu bagian dari tubuh. Kepala saya. Bagian anggota tubuh. Bagian anggota tubuh. Contoh tangan, bagian anggota tubuh. Kaki, bagian anggota tubuh. Bukan tubuh. Yang disebut tubuh adalah dari kepala sampai ke ujung kaki. Apalagi? Apalagi? Makanya Yesus mengatakan tubuhku telah diminyakannya. Berarti ketika mengatakan tubuhku telah diminyakannya, berarti dari kepala sampai ke ujung kaki. Termasuk itu juga ya. Karena Yesus itu menyiapkan perkuburan, penguburan.
Jadi gini bang, mempersiapkan gini. penguburan. Jadi Misalnya- yang misalnya dikubur saya ini saja. bertinju, Dengar, kita baca ayatnya. Kita baca ayatnya. Ya, Markus 14 tadi kita bacanya. Ya. Jadi yang dikubur cuma kepala maksudmu. Kita baca ayatnya. Jadi kalau begitu kita baca ya. Nih, di Markus 14. Ya, Markus 14. Ya, Markus ayat 12. Ya, kita baca. Sebagai persiapan untuk penguburanku. Jadi yang dikubur cuma kepala aja. Itu kan dikatakan tubuh seluruhnya. Kalau di Markus tadi kan ada ayat penjelasannya. Iya, tubuhku telah diminyakinya sebagai persiapan untuk. Jadi yang diminyaki cuma kepalanya aja. Pahami dong, pahami. Dengar. Dia telah melakukan apa yang dia dapat. Seperti mayat Yesus katanya. Apakah mayat itu ada kepalanya? Tubuhku telah diminyakinya. Tubuhnya di mana ini? Tubuhnya mah? Yang diminyaki yang mana? Kepalanya. Sebagai jadi kan di atasnya kan ada disebutkan tadi kan persiapan untuk penguburanku. Jadi ketika kepalanya diminyaki, kepalanya yang dikubur. Kepalanya yang dikubur. Begitu maksudnya. Kepalanya yang dikubur. Oh iya, enggak lah. Nah, berarti kalau tubuhku diminyakinya, itu kan berarti semua badannya diminyaki sebagai persiapan untuk penguburan, bukan kepalanya saja. Tubuh itu apa? Dari kepala sampai ke kaki. Oh iyalah, yang mati itu kan tubuhnya semua, bukan hanya kepala. Iya, mati tubuhku diminyakinya, tubuhku diminyakinya. Na'udzubillahi min dzalik. Kalau tubuhku diminyakinya sebagai baca ayat di atasnya. Apa yang diminyakinya? Tubuh yang mana? Sebagai persiapan untuk penguburan. Kepalanya yang diminyaki kan disebutkan untuk penguburan di penguburanku. Jadi yang dikubur kepalanya aja yang diurapi sebagai persiapan. Jadi pahamilah macet. Saya mandi dulu, Saya mandi dulu. Kalau sampai mungkin karena belum mandi kali. Dengar. Kalau minyak itu dituangkan kepala, kalau minyak dituangkan kepala sampai enggak ke tubuh sini? Bang P sampai Bang P? Oh sampai itu. Kalau dituangkan kepala sini, kau mandi dengan air, tuangkan air ke sini, sampai enggak ke badanmu? Sampai mengalir kan? Kalau di ayat ya, gini ya, biar saya beritahu.